pagi adik-adik, apa kabarnya? Kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Kita mau beribadah, adik-adik masih bersemangat? Kabarnya pasti baik dan luar biasa. Kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Yuk adik-adik, kita bertepuk tangan, semuanya berdiri di rumah ya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami Tuhan berikan kekuatan, kesehatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kakak-kakak akan dibantu oleh kakak Maura dan kakak Weni. Kita mau bernyanyi Yesus Pokok. Yuk kita ikuti gerakannya ya adik-adik. Yuk semangat kita bernyanyi yuk. Firman Tuhan. Sebentar Kakak Fani akan menceritakan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya di rumah? Siap Alkitabnya masing-masing? Kakak Fani akan bercerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu. Tutup mata, mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat pagi hari ini, di mana Engkau masih memberikan kami hidup dan nafas ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami akan dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik sudah siapkan Alkitabnya atau belum? Kalau sudah, mari kita buka dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kakak Fani akan membacakan, adik-adik menyimak ya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercengaklah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah dan besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah adik-adik, cerita kita pada hari ini yaitu Tuhan Yesus mentaati orang tuanya. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Setiap tahun orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lalu mereka memberikan persembahan domba di bait Allah adik-adik. Di bait Allah ada banyak orang. Setelah selesai mereka keluar untuk pulang. Ketika perjalanan pulang adik-adik, Maria dan Yusuf tidak melihat Tuhan Yesus. Ayah dan ibu Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Setelah 3 hari lamanya adik-adik, ayah dan ibunya menemukan Tuhan Yesus di dalam bait Allah. Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus berada di bait Allah, yaitu rumah Allah Bapaknya. Tetapi ayahnya tetap menyuruh agar Tuhan Yesus segera pulang ke rumah bersamanya. Dan Tuhan Yesus mentaati perintah ayah dan ibunya untuk pulang adik-adik. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus kembali pulang bersama ayah dan ibunya ke kota Nazaret. Tuhan Yesus bertambah besar dan nikmatnya. Allah dan manusia mengasihi Tuhan Yesus. Nah adik-adik mau taat juga atau tidak? Adik-adik harus mentaati perintah kedua orang tua adik-adik. Seperti kalau misalkan hari Minggu adik-adik, pasti adik-adik pikir, hari Minggu, hari libur, nggak usah dulu bangun pagi-pagi, nggak usah mandi. Tapi orang tuanya bilang adik-adik harus pergi ke gereja. Nah adik-adik harus mentaati perintah kedua orang tua adik-adik untuk mandi dan pergi ke gereja adik-adik.
Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik harus mentaati semua perintah orang tua. Nah, sekarang kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari. Kita mau menyanyi, kita bernyanyi sambil sikap doa ya adik-adik. Kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik di rumah sambil lipat tangan, tutup mata, kita bernyanyi dengan sikap. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, kemarin mau menyampaikan lagi untuk persembahan, kita tetap ada persembahannya. Nanti adik-adik persembahannya dimasukkan di dalam amplop dan adik-adik minta tolong sama papa mama untuk membawakan ke gereja. Nah, pagi hari ini adik-adik tetap mendapatkan tugas ayat hafalan yang terambil dari Efesus 6 ayat 1. Tugas ayat hafalannya kemarin ulang lagi dari Efesus 6 ayat yang pertama. Nanti adik-adik minta tolong mama untuk merekam dan mengirimkannya di grup sekolah minggu. Nah, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah ibadah pada pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami, menyertai kami hingga akhir ibadah. Kami serahkan seluruh ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai kami, kakak-kakak pengasuh, adik-adik kami di rumah. Tuhan tetap memberkati, menyertai dan melindungi kami semua. Ampunkan salah dosa kami Bapa. Tak lupa kami mendoakan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, para pengurus yang akan mengelolanya sehingga mengelola dengan baik untuk kegiatan sekolah minggu kami. Bapa dalam sorga juga menyertai adik-adik kami di rumah. Tetap berikan kekuatan, kesehatan, sukacita untuk selalu mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Ini doa dan permohonan kami Tuhan yang kami satukan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga Tuhan telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Selamat pagi adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.